Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Batuk karena keseringan jalan-jalan sama Meme. Ngabuburit katanya ya, sore-sore di jalan-jalan. Jadi sekarang kayaknya saya batuk ini, kering ya. Jadi sangat menyedihkan sekali. Giliran mau ngoceh-ngoceh sama kalian, saya harus kayak wah, sesak nafas ini. Kenapa? Karena apa ya, suasananya itu panas, dingin, hujan. Bukan dingin ya, lebih ke panasnya ya, karena suasananya memang Indonesia ini hujannya di bulan 3. Kalau saya masih kecil dulu itu hujan itu ada di bulan 12 atau bulan 1. Nah ini bulan 3 hujan loh Mbak. Jadi wah, tubuh itu tidak bisa berkoordinasi dengan baik. Jadi sangat galau sekali ya. Intinya adalah nggak kuat. Saya pribadi, secara pribadi itu nggak kuat, kadang-kadang geliang ya. Jadi panas banget. Jadi bagaimana dengan keadaan kalian semuanya? Jadi saya berharap bahwa kalian sedang baik-baik saja. Tidak panas dingin seperti saya, dan terima kasih sekali atas dukungannya dan juga doa-doa kalian untuk saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai detik ini saya mampu bertahan itu karena doa-doa kalian, jadi terima kasih sekali. Dan juga terima kasih sekali yang sudah mengingatkan saya tentang jaga kesehatan Miss. Kalau Miss Yuni marah-marah terus ada yang tersinggung, ya kalau di luar sana Miss Yuni punya dekengan Pak Martin, Pak Surya, terus Pak Beni atau siapa aja, Polda, itu yang kasat mata Miss Yuni tidak bisa disentuh. Waduh, saya manusia biasa Mbak, tidak mungkin saya tidak bisa disentuh. Jadi artinya adalah terima kasih sudah mengingatkan saya. Bagaimanapun kan saya manusia biasa, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Jadi kemarin saat saya ngangkat kasus tentang orang yang menipu orang itu, yang ditipu 65 juta, ada yang mengingatkan saya secara pribadi bahwa Miss Yuni hati-hati, karena bagaimanapun juga kalau kasat mata Miss Yuni banyak yang membantu, dekengane banyak, tapi kalau Miss Yuni dibuat yang tidak kasat mata, maka Miss Yuni tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Kalau saya ada dukungan yang kasat mata, saya pasti juga ada dukungan dari yang tidak kasat mata, yaitu dari Tuhan saya. Saya percaya dengan apa yang saya lakukan. Kenapa kalau saya membantu orang yang tertipu, sampai jual tanah, sampai jual sawah, sampai keluarganya nangis-nangis, apakah itu nggak terzolimi? Kenapa saat saya melaporkan orang-orang yang menzolimi orang lain, karma jelek itu akan datang pada saya? Itu bisa dibilang tidak mungkin ya Mbak ya, karena saya melakukan yang terbaik untuk masyarakat banyak. Tapi jika memang karma jelek itu harus turun ke saya, ya itu adalah resiko. Bukan karena orang itu nyantet saya, atau bukan karena itu orang pakai ilmu kasat mata, tapi memang sudah waktunya saya mengambil karma saya. Jadi saya selalu bilang kejelekan saya itu sudah banyak, dan kebetulan ada dukun yang bisa mematangkan karma saya, yaitu bisa membuat saya sakit. Jadi sebenarnya saya sendiri sudah sakit, tapi karena ada dukun atau ilmu hitam atau apa, jadi ngarbitno penyakitku. Jadi sekalian dikarbitno. Jadi kalau ada orang tersinggung terus mereka melakukan ilmu perdukunan pada saya, dan itu saya sakit, jatuh hingga saya meninggal, itu bukan karena salah dia. Itu mungkin karena saya pernah melakukan kesalahan, dan kebetulan orang itu bisa membantu saya mematangkan dosa-dosa saya. Jadi mungkin, tapi ingat, hidup dan mati itu punya Tuhan. Jika memang karena Tuhan sudah mengizinkan saya dipanggil dengan cara seperti itu, ya mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus menghadapinya. Jadi terima kasih sekali buat mbaknya yang sudah mengingatkan saya tentang ilmu kasat mata di Indonesia. Terima kasih sekali, karena posisi saya memang ada di Indonesia. Jarang orang yang mengingatkan saya dalam hal ini. Cuman saya ingin tekankan di sini, apa yang saya lakukan itu karena jeritan orang-orang kecil. Karena banyak orang-orang yang di luar sana yang tertipu, menangis
tuanya ada yang sakit sampai meninggal dunia karena anaknya keluar negeri, satu tidak sukses, kedua anaknya jadi tahanan polisi. Jadi sangat mengerikan sekali. Jadi saya lebih memilih menyelamatkan banyak orang, menginfokan pada banyak orang tentang kejadian ini daripada saya harus menutupi para calo-calo tersebut. Dan yang kedua, KJRI khususnya Pak Konjen secara langsung dan tidak langsung sudah mengingatkan ya. Jadi Pak Konjen yang sekarang ini benar-benar saya salut ya. Sat langsung ada kejadian 2 kali. Yang pertama itu saat pencopetan dan yang kedua adalah perampokan di salah satu tempat di Kos WB. KJRI langsung memberikan pengumuman tentang peraturan atau untuk waspada. Jadi saya sangat sangat bangga sekali dengan Pak Konjen yang sekarang ini yang benar-benar hadir. Jadi apa ya, KJRI itu bukan hanya majalah dinding. Jadi saya sangat appreciate sekali ya. Saya sangat senang sekali dengan gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Konjen yang terbaru. Kayo Bapak, terima kasih sekali. Dan sekali lagi untuk pengingat, saya belum absen ya. Mungkin nanti saya akan absen ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, saya sudah mengingatkan, bahkan kasarannya orang ngomong, taruhannya nyawa saya sendiri. Banyak orang akan membenci saya, banyak orang akan melakukan apapun, tapi saya yakin dan percaya saat doa-doa kalian bersama saya mampu menjalaninya, melakukannya. Ya serak-serak basah ini karena makan es 2 harian. Jadi saya cuma minta doa restu kalian. Apapun yang saya lakukan, coba ingatkan saya, izinkan saya tetap ada di sini dan amanah, melakukan yang terbaik versi saya sendiri. Dan jika saya melakukan kesalahan, jika saya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, boleh ingatkan saya. Kalau saya sudah overload, kadang-kadang manusia kan kalau dipuji, disayang-sayang, itu saya lupa daratan, Mbak. Karena itu saya selalu katakan bahwa bantu saya doa agar saya tetap amanah. Bagaimanapun juga saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dosa, baik yang saya sengaja ataupun yang saya tidak sengaja. Jadi buat teman-teman, terima kasih sekali ya, walaupun seringkali saya meminta-minta kalian untuk jempol. Kenapa? Saat saya meminta kalian jempol atau sharing, itu saya ingin suara saya itu didengar lebih. Sebenarnya saya berpikir apakah saya lagi mengemis? Enggak juga, karena banyak orang yang sudah mendengarkan podcast saya tapi miss di satu-satu tempat. Mereka kekurangan informasi di satu-satu tempat. Kayak tentang bea cukai bahwa aman, itu kalian masih nanya terus. Tentang bukan BPJS itu bahwa sekarang masih belum wajib, itu kalian masih nanya terus. Kenapa saya bilang share, bantu share, like dan jempolnya? Itu karena saya berharap informasi ini nyampe. Karena kebanyakan yang tertipu itu nggak nyampe. Kalau yang sudah tahu informasi tentang saya tapi masih nggak nyampe, saya sendiri tidak mampu apa ya. Sopi sebentar. Mami sebentar mau tanya, kalau dokter orang Indonesia di mana ya? Saya mau periksa lagi sakit sudah 3 hari nggak sembuh. Ya saya minta tolong, sakitnya campur aduk, ada sesak nafas. Kalau BAB sakit, badan pada sakit dan perut sakit. Saya sudah 3 hari nggak sembuh. Oke. Nah ini tentang sakit-sakit ini. Oke. Jadi terima kasih sekali ya buat teman-teman, buat teman-teman yang sudah nge-like, share dan Miss Uncoming ya. Oke, Mbak Beni store jempol. Jadi terima kasih sekali. Jadi saya akan bahas dulu ya. Biasanya kita absen dulu di 10 menit ke awal, tapi ini karena posisinya banyak sekali yang mengingatkan saya bahwa kemungkinan besar orang Malang akan melakukan sesuatu sama saya atau orang Ponorogo itu akan melakukan sama saya. Tapi saya katakan bahwa jika memang sudah waktunya ajal tiba, tidak ada siapapun yang bisa menghalang-halangi kita. Begitu juga setelah hari ini, besok kita tidak bisa merencanakan sesuatu di luar rencana kita. Jadi semua itu kita hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang akan memberkati dan memberikan restu atas perjalanan hidup kita. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah mengingatkan. Bagaimanapun juga saya merasa bangga karena saya dilingkupi oleh orang-orang yang berdoa atas kehidupan saya. Jadi terima kasih sekali. Detik ini sampai saat ini saya masih ada di sini. Bahkan setelah saya pulang ke Hong Kong, ternyata viewer saya naik.
Itu artinya adalah saat saya pulang Indonesia itu memang sinyalnya yang bulat-bulat, angel, tur nggak jelas. Jadi saya walaupun diketawakan orang karena dashboardnya jatuh, karena viewernya jatuh, itu karena memang ternyata dari tempat, dari sikon itu bisa membuat viewer naik. Saat saya cuma pulang 5 hari di Hong Kong, ternyata semuanya baik-baik saja. Tapi saya memilih untuk pulang Indonesia karena menemani anak saya yang perempuan lagi ujian hari ini. Ujian. Saya berdoa buat anak saya tersayang agar bisa lolos dan meraih cita-citanya, ya. Jadi itu aja buat saya, buat pesan buat teman-teman yang sudah berdoa buat saya. Terima kasih sekali.